Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada hari ini. Hari ini aku dapat kesempatan yang luar biasa untuk bisa diskusi langsung sama Bapak Ketua BKD Provinsi Sumbar. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Pak? Mananya lagi nih Pak? Sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah baik ya. Jadi kita mau tahu lebih banyak nih Pak terkait Bapak latar belakang pendidikan dan juga awal karirnya gimana? Kalau saya dulu pendidikan untuk tamat kuliah di STPDN itu tamat tahun 95, ditugaskan langsung di pemerintah Kabupaten Sujunjung. Jadi di Sujunjung itu ada lebih kurang bertugas 21 tahun ya, di berbagai tempat. Pernah di Bapeda, di bagian pemerintahan desa, juga pernah jadi camat, juga pernah di Bapeda. Nah, kemudian baru pindah ke provinsi itu pada tahun 2016 itu ditugaskan di Bapeda. Setelah di Bapeda lebih kurang 1,5 tahun, kemudian pindah ke Dinas Pendidikan di bagian perencanaan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan hanya sebentar, lebih kurang 8 bulan. Setelah itu baru pindah lagi ke biro organisasi. Di biro organisasi lebih kurang 1 tahun 8 bulan. Nah, sekarang ditugaskan di BKD, bagian kepegawaian daerah. Kampung asli saya Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. Oke, Pak mau tanya nih Pak, kalau boleh terkait masa kecil gitu Pak. Sehingga gimana sih masa kecil itu bisa mendidik sampai Kalau saya dulu SD, SMP itu di Payakumbuh, SMA juga di Payakumbuh. Jadi memang kami dulu itu waktu SMA, kami itu dulu orang tua punya warung gitu ya. Warung, di situ juga warung makanan harian, kebutuhan harian, juga warung kopi lah gitu kan. Nah, jadi saya waktu itu waktu SMA itu ya bertugas menjaga warung itu. Nah, ini jadi menjaga warung sambil belajar gitu. Saya sejak dari muda itu sudah diberi tanggung jawab oleh orang tua. Prinsip yang Bapak pegang sampai hari ini dan itu menjadi dasar gitu untuk Bapak berbuat, Prinsipnya kita tentu berusaha untuk berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain gitu ya. Karena kita akan diajarkan khairun nas man yanfa'un nas gitu. Terbaik di antara manusia dalam bermanfaat bagi orang lain. Bapak punya tips nggak Pak untuk kita nih Pak, tips untuk sukses dalam meniti karir gitu Pak? Tips sukses itu sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya. Artinya khairun nas man yanfa'un nas. Yang terbaik antara manusia ada bermanfaat. Bagaimana seseorang itu bisa bermanfaat? Setidaknya mereka kan harus memiliki yang pertama kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah mereka harus punya pengetahuan, punya skill, punya keahlian sesuai dengan bakat dan potensi. Kedua, kita harus memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, kita harus mempunyai kecerdasan spiritual. Dan spiritual itu artinya kita harus meyakini bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk kebaikan ya. Karena kalau orang mempunyai kecerdasan intelektual, dia punya keahlian, dia mampu kerjasama, tetapi kerjasamanya digunakan untuk hal yang tidak baik. Misalnya kalau perampok itu kan dia orang-orang punya skill, punya keahlian, dia punya tips juga yang solid, tapi digunakan untuk tidak baik. Maka kecerdasan intelektual memastikan bahwa apa yang kita miliki itu adalah untuk kebaikan. Kita ini harus balance ya Pak antara ketiga poin ini, cerdas intelektual, cerdas emosional, tapi yang paling penting juga adalah cerdas secara spiritual. Menurut Bapak kira-kira sektor yang paling inti yang harus kita maksimalkan di Indonesia ini supaya Indonesia ini jadi lebih baik ke depannya, ini sektor yang mana yang harus paling diprioritaskan gitu kalau menurut Bapak? Menurut saya sektor yang harus menjadi perhatian khusus itu sektor pendidikan. Pendidikan Pak ya. Jadi sektor pendidikan kita membangun sumber daya manusia yang betul-betul unggul, yang memiliki kemampuan-kemampuan tadi, sehingga ketika sumber daya manusia itu sudah bagus, maka dia akan mampu mengelola sumber daya alam dengan baik.
kan sektor pendidikan tadi Pak yang harus menjadi prioritas utama Pak. Kalau menurut Bapak kondisi pendidikan kita sekarang gimana sih Pak? Kan kalau dari Kementerian ada menggalakkan Merdeka Belajar dan lain-lain gitu Pak. Tetapi balance enggak gitu sih Pak kira-kira antara pendidikan iptek dengan impaknya gitu Pak dan segala halnya. Kalau menurut Bapak gimana gitu Pak kondisi? Sekarang kan kita lihat rakyat kita untuk memperoleh pendidikan yang terbaik juga semakin tinggi ya. Sekolah umum kan juga sudah mulai diintegrasikan dengan pendidikan karakter tersebut. Kepegawaian sendiri juga CPNS, permasalahan-permasalahan yang ada ini kira-kira seperti apa ya Pak? Ya, sekarang kan seleksi CPNS itu sudah sangat selektif, betul-betul berdasarkan kompetensi. Karena yang paling penting dalam mendidik itu adalah bagaimana kita membangun karakter yang baik, karakter yang kuat. Terakhir Pak, Bapak ada ini nggak Pak pesan untuk awardee LPDP Pak? Karena saya berpesan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti LPDP ya, agar bisa mensyukuri karena tidak semua orang bisa masuk dan memperoleh beasiswa tersebut. Nah, salah satu bentuk syukur kita adalah dengan belajar secara maksimal dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menimba ilmu, pengalaman, sehingga ketika kita tamat kita siap untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Mengucapkan terima kasih banyak Pak. Ini ya. Bapak belum kenal sama Anla tapi bisa mau meluangkan waktu untuk diskusi ini. Terima kasih sekali Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dengan berbagai kesibukan mengurus masyarakat, mengurus negara sekarang, dan doakan sehat selalu. Oke teman-teman, itu tadi diskusi aku dengan Bapak Ahmad Zakri, Esos MSI, sangat inspiratif teman-teman, sangat luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.